Apa makom yang akan kita berbagi wawasan ini? Ialah tentang makom tiga kodrat daripada tajalli Allah di dalam diri, yaitu dalam kodrat diri batin bernama diri sir bernama diri batin bernama dan diri zat bernama Inilah di mana makom kodrat ini terjadi di dalam solat. Inilah kodrat yang terhimpun menjadi satu wujud diri, yang menjadi diri ihram, yang mana kita tahu diri ihram ini adalah diri rahasia yang bersifat atau rahasia. Mana diri rahasia itu? Yaitu adalah diri sir yang disebut dengan diri kabir. Berdirinya kodrat kabir pada alam kabir dinamakan ihram. Ini adalah satu pandangan. Nah, sementara yang bertakbir ini makomnya adalah ini adalah sifat aftar. Sifat aftar adalah sifat nyata bagi Allah yang dinyatakan untuk menyembah. Ini dikatakan dengan kodrat atau zat. Nah, sementara himpunan maujud dari semuanya ini menjadi kodrat batin. Ini yang dinamakan Jadi nilai daripada kodrat jasad ini sudah mencapai nilai batin. Artinya apa? Kita telah berhasil mendirikan diri batin di dalam alam batin. Mana yang dikatakan diri batin dalam alam batin? Nah, inilah himpunan dari segalanya adalah bersifat Semuanya ini berkodrat daripada diri batin dan alam batin. Diri aftar yang dijanjikan menjadi nyata dan dinyatakan untuk menyembah. Ini adalah kodrat aftar atau dinamakan alif tersurat. Inilah yang maujud pada ayan kerajiah, yang dinamakan aftar. Nah, sementara diri atau rabbani atau batin, Rabbani diri sir bagi Allah, diri rahasia bagi kita dinamakan nyawa. Nah, ini adalah suatu wujud yang harus menjadi himpunan batin, himpunan kerahasiaan berkodrat daripada batin. Sementara diri maujud daripada Adam atau aran kerajiah ini bersifat unsur batin. Apa yang dikatakan unsur batin? Yaitu unsur yang maujud pada tingkat yang tidak memiliki kodrat keinsanan. Dia adalah sebuah maujud seperti layaknya ayan kerajiah. Nah, ini sudah bersifat Jadi umpamanya kalau kita bercerita tentang tersirat, maka ini adalah salah satu perwujudan sir daripada takbir. Kita lihat wujud zat. Dia naik, rahasia diri rahasia, atau dikatakan ayan sawita, adalah bertajalilah batin Allah meliputi sekalian alam. Nah, ini kodrat daripada tingkat sirnya. Hadirin dan jamaah, pernah kita mendapatkan suatu pertanyaan. Apa inti dari kodrat-kodrat penyembahan? Itu adalah sesuai yang dituntut oleh syahadat. Syahadat menyatukan syahadah langsung ahad menjadi satu. Inilah ihram. Yang jadi satu itu adalah ihram. Ihram itu berdirinya diri rahasia semata.
Nah, kodrat dari diri rahasia yang disebut dengan diri sir, yaitu al-haqqullah. Nah, diri al-haqqullah ini adalah diri Rabbani yang muncul setelah mewujudnya diri atau aftar. Kalau kita melihat persiapan daripada mau memulai ibadah, nah kita melihat sewujud ini namanya atau wujud illa Allah atau wujud daripada alif lam lam ha aftar. Sifat nyata bagi Allah dalam mewujud adalah Nah, begitu diakui Allahu Akbar, maka bertajalilah ma'rifat kepada naiknya yaitu naiknya ayan sabitah membawa takbir dari batin bilah Allahu, maka akbar bersifat dia pada sifatnya sendiri, yaitu dengan bertajalinya diri batin sehingga lenyap. Tidak ada lagi an-nazir yang ada saat akbar, saat bertajali dalam napas kita, mentajalikan semua kodrat batin meliputi sekalian alam, sehingga tidak ada lagi yang zahir, melainkan semua adalah batinnya Allah yang berdiri di dalam kabirnya Allah. Inilah marifat solat dalam bentuk kodrat wujudnya. Jadi wujud yang tiga ini bisa menjadi amalan, bisa menjadi witiran untuk mendapatkan la mawujudun illallah. La ilaha illallah. Marifat bisa disandarkan kepada Kalau ini kita tazakurkan, maka ini apabila kita bertakarub, maka dia akan bertajali dengan kodrat datang dalam sirnya, maka batin mewujud kepada seluruh alam diri, sehingga nanti kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila, maka terjadilah berdirinya diri batin di dalam alam batin. Jadi batin yang dimaksud bukanlah batin yang disembunyikan atau tersembunyi, tetapi mewujudnya kodrat batin pada alam batin. Kalau memang sudah alam batin yang berdiri, kodrat batin yang berdiri di alam batin, maka inilah yang dikatakan solat sir usir, rahasia di balik rahasia. Inilah yang dikatakan tajalli Allah. Tajalli Allah di dalam tajalli sirullah, tiga kodrat akan nyata di dalam perbuatan solat. Kalau itu kodratnya, maka tiadalah kodrat itu bersekutu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kodrat yang bukan bersekutu dengan Allah, melainkan kodrat Allah semata. Kenapa? Itu adalah kodrat Rabbani bagi diri, sementara itu adalah kodrat rohani bagi diri. Dan itu adalah tajalli hayatnya Allah pada Adam, nurani bagi diri. Nah inilah makanya kodrat perjalanan tingkat ma'rifat itu memang harus kita tajalli di situ. Maka dikatakanlah diri panafilah tadi adalah diri dasar untuk membangun tingkatan-tingkatan derajat ma'rifat di dalam ibadah kita. Berderajatnya al-baitailahu wallahu al-baitah. Kalau kamu tahu sesungguhnya di ahlul bait dirimu itu adalah kodrat ibadah. Jadi kalau kita paham
bagaimana mendirikan kodrat Allah kepada Allah, maka kodrat Allah itu bertajalli pada 3 kodrat. Yang disebut kodrat itu, I dan U, itu adalah kodrat sifat sir bagi Allah yang mewujud bagi diri kita. Tingkat solatnya sudah luar biasa tingginya. Jadi kalau kita paham, menempatkan, menyadari dan memandang, menyaksikan 3 kodrat ini bertajalli di dalam wujud-wujudnya Allah, wujud sifat-sifatnya Allah, bertajalli dalam wujud zat, bertajalli dalam wujud batin, dan bertajalli dalam wujud sir, maka dikatakanlah mawujud tadi adalah wujud rahasia Allah. Inilah yang dikatakan kodrat rahasia Allah. Makanya kalau kita sudah bisa menghadirkan mana nur ma'in yang akan menyaksikan, inilah kesempatan bagaimana kita mewujudkan nur ma'in dalam kodrat insanu tadi, menyaksikan 3 kodrat itu bertajalli dalam 3 wujud. 3 kodrat tadi dia bertajalli dalam 3 wujud. Wujud batin dia bertajalli, wujud zat dia bertajalli, wujud sir dia bertajalli. Maka akan terbuka ijabul ghaib diri kita, bahwasanya yang menyaksikan dengan yang disaksikan akan nyata adanya. Ini membutuhkan kesadaran diri yang sangat tinggi, membutuhkan kuatun insaniyah, benar-benar kekuatan sebuah insan yang harus bisa menegakkan pemahaman ke tingkat kerahasiaan Allah di dalam solat. Jadi yang kata kita bilang dengan sifat nurani, rohani, rabbani, itu adalah wujud daripada kodrat-kodrat tersebut. Bagaimana potensi dari diri panafilah tadi, kalau tidak ada nilai pandangan kodrat sir yang bergerak di dalam 3 kodrat tadi, maka kesadaran dan derajat ibadah kita belum dikatakan dimuliakan. Makanya kita harus paham, kita bernapas di dalam solat itu mentajalikan batin ma'rifat itu. Ma'rifat mentajalikan batin agar tidak muncul kodrat-kodrat kemanusiaan kita. Inilah penjagaan aras namanya. Dalam kita melakukan rakaat, memandang rukun dalam rakaat, memandang wujud dalam kodrat, ini perlu tajalli batin yang paling kuat. Ini perlu tajalli Inilah napas yang tidak boleh menerima kehadiran akal dan nafsu yang merusak hubungan tauhid sahadah yang sedang terjadi di dalam solat. Kencangkan tajalli nya. Insya Allah tidak ada kesempatan, jangankan dari godaan setan dan iblis, dari pandangan akal saya tidak bisa menembus tajalli yang bertajalli dalam kodrat Adam. Gerakan-gerakan menggerakkan batin, menutup pori-pori daripada diri kita agar tidak bisa menerima gangguan dari godaan apapun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah memahami tajalli batin dan bagaimana tajalli sir, tajalli zat, batin, zat dan sir, itu luar biasa. Tajalli batin, tajalli zat dan tajalli sir. Nah, kalau kita sudah bisa melihat, merasakan wujud 3 kodrat di dalam solat, insya Allah maka nyawamu, napas yang turun naik ini, dia akan selalu mentajalikan kodrat yang 3 tadi.
Dia akan selalu mentajalikan uh, ah, Dia akan selalu mengisi ma'rifat, mengantarkan dan menjaganya, sehingga kita terbawa ke dalam lahutnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah dimanapun berada. Insya Allah, kalau kita pelan-pelan meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan marwah ibadah kita, sehingga yang awalnya kita menyadari tidak tahu jadi tahu, setelah tahu kita memarifatkan dan mengenal, setelah mengenal kita memperjalankan, setelah kita memperjalankan kita harus tenggelam dalam perjalanan itu agar terhindar dari gangguan, kerusakan atau kejahatan akal dan nafsu kita. Kenapa? Kalau memang semuanya sudah masuk ke alam pensaksian, yang pantas disaksikan oleh Nur Ma'in itu adalah tajalli daripada wujud-wujud yang ada di dalam kodrat. Wujud yang ada di dalam kodrat adalah wujud Allah yang wajib disaksikan oleh mata Nur Ma'in, atau dikatakan dengan wujud daripada salbiyah tadi. Bagaimana sulbi itu menyaksikan semuanya? Wujud Nur Ma'in masuk ke dalam insanu, dalam kodratnya sifat Allah. Insya Allah, kalau kita sudah memiliki kekuatan pandangan untuk menuju kodrat yang batin, kodrat yang zat, dan kodrat yang sir, kalau nur tidak perlu dikaji. Kenapa? Karena dia sudah wujud. Karena dia adalah hayatullah. Dia maujud. Nur itu maujudnya Allah. Tapi batin zat dan sirnya Allah. Nah, ini yang harus menjadi pegangan diri. Al-haqqullah, al-sifatullah, al-izzatullah. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ma'rifat solat ini hanya bisa dicapai bagi orang-orang yang ingin mencintai Allah, yang ingin bertemu dengan Allah. Tingkat pemahaman ketuhanan memang harus tinggi. Hati memang membutuhkan Tuhan. Hati memang butuh Allah. Kalau hati belum membutuhkan Allah, bagaimanapun kita mentajalikan daripada kodrat-kodrat sirnya Allah, maka bagimu hanya sebuah rasa yang datang dan pergi.